Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Nah, tentu saja baik, semangat, dan luar biasa. Nah, anak-anak, untuk menyambut pagi yang ceria ini, mari kita sambut dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Yoyo, mari anak-anak bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih setiamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang berada di rumah, kiranya Engkau beri mereka kesehatan. Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati juga Bapak Yoyo yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati sehingga apa yang keluar dari mulutnya akan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, shalom. Anak-anak, mari. Saat ini saya akan bertanya pada anak-anak semua. Kalau anak-anak ditanya, apa kabar? Coba anak-anak jawab, baik, sukacita, diberkati. Ya, sekali lagi, kalau saya bertanya kepada kalian, apa kabar? Jawabannya, baik, sukacita, diberkati. Sekali lagi, kalau saya bertanya pada kalian, apa kabar? Jawabannya, baik, sukacita, diberkati. Ya, mari kita praktekkan. Apa kabar anak-anak? Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Musa, salah satu tokoh hamba Tuhan, Nabi dari perjanjian lama. Dia seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, Musa adalah orang Ibrani. Ia berasal dari suku Lewi. Ya. Coba, di antara kalian siapa yang tahu kedua orang tua Musa? Ya, ayah Musa adalah Amram dan ibunya Yokebed. Ketika berusia kurang lebih 3 bulan, Musa dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan oleh putri Fir'aun, lalu diangkat menjadi anak. Bayi Musa ini kenapa dikasih Musa? Karena bayi Musa diambil dari air. Jadi arti kata Musa itu sendiri adalah yang diangkat dari air. Ketika dewasa, Musa dipanggil Tuhan dan diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dalam kepemimpinannya, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, senantiasa diberkati dan disertai Tuhan. Coba anak-anak, siapa di antara kita dan kalian semua yang mau diberkati? Ya, semua mau diberkati. Lalu apa sih bentuk berkat dan penyertaan Tuhan? Ya, di antaranya adalah Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan agar umat Israel hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dengan
kuasa dari Tuhan, Musa melakukan berbagai-bagai mukjizat dan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Di antaranya, tongkat dilempar berubah menjadi ular. Dia memperkatakan 10 tulah yang menimpa umat Mesir, bangsa Mesir. Dan melalui tongkat Musa, laut Tiberol terbelah menjadi ke kanan dan ke kiri, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dia juga menerima 10 loh yang berisi 10 hukum Tuhan. Dia juga memberi makan umat Israel. Dia diberi umur 120 tahun dan banyak berkat dan penyertaan yang lain. Lalu pertanyaannya, gimana kok Musa bisa diberkati dan disertai Tuhan? Itu karena apa? Tidak terlepas dari kesetiaan, ketaatan Musa terhadap Allahnya. Ya. Allah, Musa senantiasa taat pada perintah-perintah Allah. Coba, saya mau nanya, di antara kalian, siapa yang kalau diberi perintah diutus orang tua, nanti siapa di antara kalian kalau diutus orang tuanya, sebel? Siapa di antara kita, dari kalian, yang kalau diperintah orang tua, malas? Musa tidak. Setiap Allah memerintahkan, Musa senantiasa taat. Lalu yang berikutnya adalah, Musa senantiasa rajin berdoa. Musa berdoa pagi, siang, dan malam. Ayo, siapa di antara kalian yang ketika bangun tidur berdoa terlebih dahulu? Siapa di antara kalian sebelum makan berdoa terlebih dahulu? Siapa di antara kalian sebelum berangkat sekolah berdoa terlebih dahulu? Siapa di antara kalian yang sebelum tidur berdoa terlebih dahulu? Semuanya sudah dilakukan ya anak-anak ya. Saya yakin anak sudah rajin berdoa. Kemudian Musa senantiasa berbuat baik. Ini terjadi ketika umat Israel mengalami kelaparan di padang gurun. Umat Israel memberontak kepada Musa, melawan kepada Musa. Musa, kenapa engkau pimpin kami semua ke padang gurun ini? Mendingan kita pulang kembali ke Mesir. Di sana ada makanan, ada minuman, daripada kita mati di sini, mati kelaparan, kehausan. Tetapi anak-anak, Musa tidak pernah marah ketika menghadapi umat Israel ini. Dia senantiasa sabar. Dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Musa, sehingga Musa bisa memberikan makanan kepada umat Israel. Lalu, gimana dengan kita? Mungkinkah kita diberkati dan setia seperti halnya Musa? Sangat bisa. Ya. Syaratnya begini. Kita harus taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa. Ya. Bangun tidur, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau berangkat sekolah, berdoa. Mau tidur, berdoa, dan banyak doa-doa yang lain. Demikian juga kita harus rajin membaca firman, yaitu minimal 1 ayat
1 hari. Kemudian kita harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita sebagai anak, kita harus taat kepada orang tua, menghormati orang tua, menurut dengan nasihat orang tua. Ketika kita disuruh orang tua untuk melakukan tugas-tugas kita sebagai anak, kita jawab ya. Jadi anak-anak di antara kayak mungkin yang sebelumnya kalau disuruh orang tua malas, yang sebelumnya kalau disuruh orang tua nggak mau, kalau disuruh orang tua marah, mulai saat ini tinggalkan semua itu. Kita harus turut apa yang dikatakan orang tua. Demikian juga saat kita sebagai pelajar, kita harus taat kepada ibu, bapak, guru di sekolah kita. Kita harus rajin belajar. Kita harus mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kita. Anak, demikian. Ketika kita melakukan apa yang telah kita dengarkan tadi, maka kita akan diberkati dan disertai Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang indah ini boleh terpakai di hati dan selalu bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari pas hari. Mampukan kami senantiasa berbuat baik, senantiasa taat dan setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Demikian seluruh doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Tuhan, satunya waktu kami serahkan kepada Bu Mani. Silakan. Terima kasih Pak Yoyo yang sudah bercerita pada pagi ini. Nah, anak-anak, saatnya kita akan mempersembahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Nah, dengan diiringi pujian Monggo Sami Nderek Gusti. Setunggal kali 3. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti. Anak-anak, sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang berada di rumah. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang terselip di dalam hati kami, mulut kami, agar doa-doa ini layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.